Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta akan melakukan wawancara dengan pengusaha muda di bidang percetakan yang ada di Purwokerto. Percetakan ini mencetak berbagai macam jenis, mulai dari buku yasin, kalender, banner, buku, dan masih banyak lainnya. Daripada penasaran, mari kita bertemu dengan pengusahanya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan dan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan yang punya usaha. Masnya boleh langsung perkenalan diri aja, Mas. Namanya siapa? Ya, nama saya Aris Kurniawan. Saya yang bertanggung jawab di usaha ini. Oke nih, dengan Mas siapa tadi? Aris, Mbak. Mas Aris. Ya. Jadi Mas Aris ini punya usaha printing gitu ya, kayak percetakan gitu ya. Gitu. Jadi kayak job order gitu ya, Mas? Ya, Iya. support. Saya itu gimana sebetulnya saya gimana, Bu? Maksudnya kayak kalau ada yang order tuh baru kayak ngebikin ya, gitu. Kayak tahu gitu. Ya. Nah, di sini saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih, Mas. Ya, gitu. Untuk pertanyaan pertama nih, kami ingin mengetahui tentang sejarah dari perusahaan ini, dari awal, dari modalnya tuh tadinya tuh dari mana dan kenapa bisa berpikir untuk pengen usaha ini gitu. Kalau sebenarnya sih saya nggak berpikiran mau usaha sendiri sebelumnya. Saya basicnya dulu kerja sih, Mbak, dari kerja dulu. Kerja di percetakan total 4 tahunan lah. 4 tahunan di percetakan, terus merasa ya lebih ke kurang sih, bukan kurang, kebutuhan di rumah banyak, otomatis kita harus berpikir gimana cara dapat yang lebih banyak. Nah, itu saya lebih memilih untuk keluar dari kerjaan, saya buka sendiri. Pertama saya buka hanya pakai laptop satu bekas sekolah waktu SMK, pakai laptop satu. Terus lama-kelamaan ada order masuk, saya beli komputer, beli printer gitu. Sampai jalan tahun ke berapa ya? Tahun ketiga lah. Tahun ketiga saya baru ngontrak di pinggir jalan seperti ini. Gitu. Kalau masalah modal sebenarnya waktu awal itu saya sedikit demi sedikit, Mbak. Jadi nggak langsung beli ini, beli itu, tapi ada uang masuk, dikumpulin, dapat order, kumpulin terus buat beli ekip gini, alat gitu lah, Mbak. Peralatan gitu ya. Peralatan gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Mas. Dulu tuh langsung punya karyawan atau sendiri dulu, atau punya karyawan tuh selang berapa jalan usahanya gitu? Kalau sebelumnya saya sudah punya karyawan waktu saya masih bekerja. Saya bekerja, paginya saya kerja, siangnya saya ngasih list kerjaan ke karyawan saya, suruh beli ini, beli itu, suruh ngarap order. Terus sorenya saya pulang baru saya antarin. Jadi saya latihan punya karyawan waktu saya masih bekerja juga di kerjaan gitu. Terus akhirnya saya keluar dari kerjaan, baru saya kerja bareng sama karyawan saya gitu, langsung kerja berdua gitu. Jadi kayak join gitu ya, Mas? Iya, Apa maksudnya nggak join, maksudnya saya model ya digaji gitu lah, bukan yang model join, bukan. Modelnya langsung saya bayar, modelnya model karyawan, bukan model partner gitu. Oh, iya. Yang selanjutnya nih, kan lagi pandemi ini ya, Mas. Iya. Itu ada penurunan nggak, Mas? Kalau gitu? Kalau penurunan drastis, Mbak, sampai 75% bisa. 75% omset dari sebelum pandemi, terus masuk pandemi bisa turun segitu, turun 75%. Yang menyebabkan turun itu karena sedikit perusahaan yang tetap mempromosikan usahanya, Mbak. Kalau di bidang saya ini kan
lebih ke membantu perusahaan-perusahaan lain untuk mempromosikan loh. Dan sekarang waktu pandemi ya cuma dari 10 perusahaan yang promosi paling cuma 1-2 aja Mbak yang masih promosi. Jadi sisanya berhenti semua. Nggak cuma perusahaan juga ya, kayak IO atau WO kan semuanya berkurang semua. Suplai kebutuhan dari saya berkurang semua Mbak. Nah, itu turun drastis. Undangan juga turun drastis. Yang tadinya cetak bisa 1000 undangan paling sekarang 100-200. Turun drastis semua. Gratis ya. Terus selama menjalankan usaha ini tuh kendala apa sih mungkin yang kok kayaknya susah gitu? Terus gimana solusinya agar itu tetap berjalan gitu? Kalau masalah kendala, gimana sih ya kendala ya? Kalau kendala pasti ada sih Mbak. Setiap pekerjaan pasti ada kendala. Ya. Tergantung kitanya mau terima atau enggak kendala itu loh ya. Sedikit demi sedikit setiap kendala diperbaiki Mbak. Selalu pasti ada kendala ini tadi diperbaiki, ada kendala lagi diperbaiki lagi gitu aja semua. Kalau kendala itu kan teknis ya, lebih ke teknis loh. Banyak kalau dijabarkan banyak. Nah nih Mas, untuk omsetnya sendiri tuh per bulan boleh dikasih tahu nggak? Kalau masalah omset sebelum pandemi antara 20 sampai 30-an sih Mbak. 20 sampai 30. Masuk pandemi turun drastis bisa cuma 5 sampai 10. Terus kebenaran ini ada peluang baru, saya cetak kartu vaksinnya udah naik lagi Mbak, lumayan Mbak. Alhamdulillah ya Mas. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin ini apa ya, kayak gimana sih Mas tips buat cara berkomitmen dalam suatu usaha ini Mas? Biar kayak misalkan kayak nggak laku terus langsung udahan lah gitu. Kalau di dunia usaha itu emang mental nomor 1 sih Mbak. Kita nggak punya uang tapi punya mental bisa jalan. Seperti saya bilang di awal, saya pertama buka cuma modal laptop 1, modal laptop bekas dari sekolah zaman SMK dulu. Saya cuma pakai itu. Terus kalau tetap di satu usaha, pasti kalau usaha kita udah jalan ada godaan besar buat buka usaha lain sih, itu pasti jelas Mbak. Saya juga mengalami itu. Ketika dua usaha beda bidang jalan bersama, pasti salah satu yang kalah Mbak. Itu udah banyak yang mengalami seperti itu. Kecuali kalau kita mau buka usaha baru, salah satunya harus sudah kokoh dulu Mbak. Yang pertama udah jadi batang yang besar dulu, kalau baru kita buat cabang-cabang kecil lainnya gitu sih. Kalau saya dulu pengalaman saya, yang satu belum jadi batang masih cabang lagi, akhirnya satunya harus mau nggak mau kalah gitu Mbak. Kayak gitu sih. Pokoknya nggak harus satu usaha sih sebenarnya sih. Kalau misalkan ya sarannya itu, kalau kita mau buka usaha yang baru, saya yang pertama harus kokoh dulu, harus kuat banget gitu, buat menopang usaha-usaha lainnya gitu aja sih Mbak. Paling gitu aja. Nah ini teman-teman, kalau misalkan mau buka usaha itu harus kuat mental ya, walaupun kita nggak punya uang tuh mental tetap harus. Kalau kita jalan usaha pasti ada pukulan kalau kita rugi. Kalau kita rugi, seberapapun ruginya itu anggap aja itu buat kayak kalau banyak kuliah itu kan ada biaya kuliah, biaya SPP bulanan, atau kalau di usaha itu anggap aja itu biaya SPP Mbak. Soalnya sama juga sih, ilmunya sama juga nanti. Gitu aja sih. Anggap aja itu biaya SPP. Kita rugi 1 juta misalkan, ya sama aja kita bayar semesteran lah gitu. Anggap aja gitu. Kalau kita usaha terus ada ruginya loh, kan nggak 100% selalu untung sih, pasti ada persentase kesalahan yang nggak bisa kita hindari. Gitu aja sih. Nah gitu ya, jadi kalau usaha ada ruginya anggap aja itu SPP, kayak SPP sekolah gitu ya Mas. Ya udah Mas,
Terima kasih ya atas Sama-sama. ininya, semoga dapat kita belajar untuk gimana cara yang baik buat buka usaha. Iya, Terima kasih Mas. Sama-sama, Mbak. Nah, teman-teman, sudah tahu kan asal-usul pengusahanya bagaimana? Sekarang, daripada penasaran, yuk kita lihat proses percetakannya. Ayo, tetap tonton video ini sampai selesai. Salah satu dari kami meminta untuk dicetakkan kartu vaksinnya. Syarat yang pertama, klien harus memberikan link resmi dari Kemenkes atau dari Peduli Lindungi. Setelah itu, akan dilakukan percetakan dengan kertas dan tinta khusus. Selanjutnya, dilakukan pemotongan dan penempelan sisi depan dan belakang. Lalu, dilakukan pressing atau pelapisan menggunakan bahan kartu PVC. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu percetakan kartu. Nah, jika teman-teman berminat atau membutuhkan jasa percetakan, bisa langsung datang aja nih ke Bank Printing di Jalan Mangunjaya, lebih tepatnya di depan Masjid Maunatul Hakim. Terima kasih, sampai jumpa.